bait Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan satukan hati mengawali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami bersyukur masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Tuhan untuk beribadah. Tuhan, kami tetap menjaga diri kami, menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah doa-doa kami, puji-pujian kami, firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami dan juga boleh meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus melawat setiap kami dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah sebab Dia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Bersyukurlah sebab Dia, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita bertumbuh memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kekuatan kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau menaikkan rasa ungkapan syukur kami lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah, amin. Sebab Dia, Kau sangat baik bagi kami. Kasih-Nya pada kita, amin. Katakan di semua lagi bersyukur, bersyukurlah. Sebab Dia baik,
Dia layak terima puji, hormat. Kita berkumpul, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermasuk meninggikan nama Yesus. Haleluya. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat. Sekali katakan kita berkumpul, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Oh, kita bermasmur, amin. Kami tinggikan Engkau, nama Yesus. Kaulah Alfa dan Omega, Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Dia layak, Dia layak terima puji, hormat. Dia layak, Kau layak Tuhan. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Yes, Engkau layak terima pujian, terima hormat, syukur kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan sukacita Tuhan, karena hal-hal yang luar biasa yang Kau sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Yang siap untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan lebih lagi, katakan amin. Shalom. Shalom. Ada damai sejahtera? Amin. Coba katakan shalom kan. Meskipun berjauhan ya, katakan shalom. Biarlah damai sejahtera Allah tercurah atas kita saat ini. Dan biarlah setiap kita datang memuji menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita layak disembah. Amin. Mari kita semua ubah pilihan dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa, mari maju umat pemenang. Mari kita semua ubah pilihan dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa, mari maju umat. Bukan bangkit, bukan bangkit, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
bangsa, marilah umat pemenang yang bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, siapa Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya, Tuhan bangkit, amin. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, siapa? Yesus Kristus, amin. Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya, Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Haleluya, amin. Yesus Raja dan Tuhan kita, amin. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Kau telah memilih kami untuk menjadi duta-duta kerajaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah setiap kami teguh dengan panggilan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga itu bisa menguatkan kami untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang sehari demi hari semakin terpuruk Tuhan. Biarlah kami orang-orang pilihan-Mu bisa menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, bisa menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera, menjadi sumber, menjadi pengharapan buat orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum, amin, dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu
bagi keselamatan Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allah, Kau telah memanggilku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercerai. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Ya, semua ini kami Tuhan pakai hidup kami. Jadikan aku bait suci-Mu yang saat kita menyanyikan bagian raya merupakan kerinduan kita. Biarlah hidup kita dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Amin. Kami mau. Kami mau dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Katakan dengan segenap hatimu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercerai. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Jadikanlah pujian ini sebagai doa pribadi kita masing-masing. Yes. Jadikan ini menjadi satu kerinduan dalam hidup kita, agar saudara dan saya dipakai menjadi baitnya yang kudus, supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi rumah doa, menaikkan doa buat diri pribadi, buat keluarga, buat bangsa dan negara, dan juga buat dunia ini. Bersyukur kepada Tuhan
bahwa keberadaanmu dan keberadaanku Ya. berharga di mata Amin. Allah. Amin. Amin. Kehadiranmu pagi hari ini Yes. Yes. merupakan satu kerinduan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Yes. Yes. Kerinduanmu pagi hari ini hadir di dalam rumah Tuhan, mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua pagi ini. Dia mau melawat, Dia mau menjamah, Dia tahu apa yang ada dalam isi hatimu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Ketika engkau memuji dan menyembah Dia, Allah sudah menjawab dan mengangkat setiap beban dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Kini Tuhan teduhkan hati kami, Ya. pikiran, jiwa, dan roh kami. Yes. Kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Hamba mohon urapan Tuhan turun di atas kami sekalian, Yes. teristimewa di atas hamba-Mu Tuhan. Karena tanpa kuat dan kuasa-Mu, Dia tidak berarti apa-apa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata bersama-sama. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Satu sukacita boleh berada kembali di tengah-tengah saudara sekalian setelah 1 tahun lebih ya. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya COVID-19 ini baru kemarin, padahal sudah dari bulan Maret tahun lalu. Sekarang sudah kita memasuki bulan Mei akhir, sebentar lagi kita masuk bulan Juni. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun 3 bulan kita selalu pakai masker. Ya, ini bisa disebutnya sebagai kehidupan normal yang baru. Padahal menurut saya sudah tidak normal kita ini ya. Kalau normal kita nggak pakai masker. Tapi ini kehidupan yang tidak normal yang baru yang kita alami. Entah sampai kapan kita mau pakai masker terus. Tetapi kita perlu mengikuti protokol kesehatan yang diajarkan. Karena kita boleh beriman, tapi kita harus pakai hikmat yang Tuhan kasih. Saya bersyukur kalau saudara-saudara sudah berani kembali mengadakan ibadah secara offline atau onsite. Coba tanya kiri kanannya, enak onsite atau enak online? Ayo jujur. Ternyata tetap enak offline atau onsite. Yang namanya ibadah tetap enak yang namanya onsite atau offline. Kita masih punya touching satu dengan yang lain. Ada sesuatu yang berbeda. Bersyukur kalau kita masih boleh mengadakan ibadah onsite. Sekalipun memang ada social distancing, jaraknya agak jauh-jauh. Saya sudah lama nggak ketemu Pak Tim, pengen salaman nggak jadi, gini aja doang ya. Tapi terpaksa kita mesti begitu saat ini. Ya, kita jalani saja dengan penuh sukacita ya. Mari kita masuk ke dalam tema. Tema hari ini berbicara tentang kesetiaan di tengah kesulitan. Mari kita buka sama-sama Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca dulu ayat 1 sampai 12. Kayaknya karena kita sedikit kita boleh baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 karena saya tidak lari dari sini, ini basic firman Tuhan hari ini. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan begitu seterusnya sampai ayat 12. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah ayat 2 silakan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya.
Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan kepada Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya pada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha, penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah memperlakukan supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikannya permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan ditempatkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan melarang itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapatkan Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, sebelum saya akan menguraikan lebih lanjut tentang Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12 ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sedikit. Ketika Bapak Ibu membaca atau mendengar satu kata yang namanya setia, kira-kira apa yang terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Kalau membaca kata setia atau berkata setia, apa yang ada dalam bayangan kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Terus-menerus ya. Dalam bahasa Indonesia, saya coba cari, ternyata bahasa Indonesia cukup memberikan pengertian yang sangat bagus. Dikatakan yang pertama, setia itu dalam bahasa Indonesia dapat dipercaya. Orang yang setia itu dapat dipercaya. Tanya kiri kanannya, kamu dapat dipercaya nggak? Kayaknya kalau kita nggak dapat dipercaya berarti kita kurang setia. Padahal namanya kesetiaan itu semua orang suka. Nggak ada orang yang nggak suka setia. Kalau nggak percaya tanya sama para suami, mau nggak dapat istri yang setia? Coba tanya para istri yang lebih hebat lagi, mau nggak punya suami setia? Coba para bos, mau nggak punya karyawan yang setia? Coba tanya sama para pengusaha, mau nggak punya karyawan yang setia? Mau nggak punya langganan yang setia? Coba tanya sama Panti, mau nggak punya jemaat yang setia?
Apakah jemaat Tuhan setia? Kapan kita bisa disebut setia? Temanya bagus, saudara. Kesetiaan dalam kesulitan. Saya mau tanya, kapan saudara bisa disebut setia? Kalau lagi aman? Lagi baik semua? Lagi damai suami istri? Lagi keuangan lancar? Usaha maju? Bisa dibilang setia? Itu biasa saja. Tapi justru di tengah kesulitan, baru kesetiaan itu bisa kelihatan dan teruji. Termasuk jemaat Tuhan hari-hari ini, yang berdoa luar biasa, yang menyanyi memuji Tuhan. Dulu waktu semua aman, musik bergerak, semua jemaat bisa beribu-ribu datang ke gereja. Sekarang kemana? Di tengah kesulitan corona ini, disinilah ujian iman kita. Ada banyak alasan untuk kita tidak ke gereja. Padahal saya mau katakan, gereja itu protokol kesehatannya paling ketat. Saya tadi mau datang kaget-kaget, jadi semprot sama Pak Bambang, sama Pak Budiman. Pak Paulus, sorry ya, semprot dulu. Semprot, balik, semprot, ya kan? Coba kalau sudah ke supermarket, disemprot, setelah disemprot bisa marah. Tapi orang itu heran, ke gereja takutnya setengah mati, ke restoran, ke mall, ke supermarket, nggak takut. Tapi saya bersyukur, bilang kiri kanannya, kamu setia loh, hebat ya, bisa hadir di sini ya, puji Tuhan. Yang kedua, taat menjalankan perintah. Orang yang setia itu taat menjalankan perintah. Saya kadang-kadang iri sama teman-teman kita yang muslim. Mereka tuh taat sembahyang 5 waktu, apapun yang terjadi. Kemarin lagi corona pun, di Jalan Tamblong selalu ditutup kalau Jumat. Mereka Jumatan. Situasi Daniel, nanti kita masuknya ke Daniel. Saya belum nonton ke Daniel dulu lah. Bicara secara garis besar aja setia itu. Taat kepada perintah. Kita sebagai anak Tuhan taat nggak sama perintah? Ketika kita tidak taat kepada perintah, kita bisa bertanya, kita setia atau enggak? Jadi setia yang ketiga bicara apa? Tanggung jawab. Orang yang setia pasti punya tanggung jawab. Ketika orang lain lari, ketika orang lain tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus dikerjakan, kita sebagai anak Tuhan yang disebut setia, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kita bisa berani bertanggung jawab. Itu arti kata setia. Satu lagi, pernah dengar nama ini? Hachiko. Siapa dia? Ini terkenal loh, seekor anjing dogi namanya Hachiko. Dari mana dia? Nah, dari namanya kita bisa tahu dia berasal dari Jepang. Hachiko ini lahirnya 10 November, beda 5 hari sama saya. Ya, ini dia lahir tahun 23, dia lebih tua dari saya. Tapi kenapa Hachiko ini bisa masuk dalam sejarah, dimasukkan di dalam Google, kalau sudah bisa baca. Dia terkenal di dunia, dia dihargai di dunia. Kenapa? Karena kesetiaannya. Dia lahir tahun 23. Dia meninggal atau mati, anjing disebutnya mati ya, nggak meninggal ya, tanggal 8 Maret 1935. Coba hebat kan, anjing aja bisa ketahuan lahirnya, matinya dicatat, bahkan dibikin monumen. Kenapa? Dia dibikin di monumen di Shibuya City, dekat Tokyo, dekat stasiun kereta api. Rupanya ada historinya, ada sejarahnya. Menarik sekali. Pemiliknya namanya Profesor Hidesaburo atau Uno.
Beliau ini meninggal 21 Mei tahun 1935. Ternyata Hachiko itu dibeli sama profesor ini, Profesor Uno ini, ketika Hachiko umur 1 tahun. Ya, jadi dia keturunan ini, dia di daerahnya Odate, nama kerasnya Akita. Dan waktu dia dibeli umur 1 tahun itu, selama 1 tahun anjing ini dipelihara oleh Profesor Uno. Tiap pagi profesor ini pergi mengajar, dan anjing ini ikut bersama-sama mengantar ke stasiun. Dan profesor ini pergi, sore anjing ini kembali lagi ada di situ menjemput si sang profesor. Memang binatang anjing ini paling terkenal ya, kebetulan tapi saya juga dulu pelatih anjing. Jadi anjing ini memang luar biasa setia. Jadi dia selama 1 tahun itu, 2 tahun dipelihara jadi umur 1 tahun, jadi 1 tahun dibawa bolak-balik lagi. Satu hari di tahun 25, sang profesor sore nggak pulang. Rupanya sang profesor mengalami stroke, serangan jantung, dan meninggal. Dan nggak balik lagi, nggak pulang ke rumahnya. Dan sang anjing itu menunggu, tuannya nggak pulang-pulang. Dan dikisahkan Bapak Ibu sekalian, Hachiko ini setiap hari menunggu sang profesor ini. Pagi dia datang, sampai sore dia tunggu di situ. Sampai orang-orang di stasiun bingung, ini anjing ngapain tiap hari di sini? Sore baru setelah bulan nggak balik-balik baru dia pulang. Itu berlaku bertahun-tahun, sepanjang 10 tahun. Jadi kesetiaan itu diuji juga oleh waktu ya Bapak. Dia 10 tahun nunggu majikannya nggak pulang-pulang. Akhirnya anjing ini mati. Saya nggak tahu persis matinya yang bagaimana, tapi ada yang bilang ketabrak, ada yang bilang sakit, tapi intinya mati. Pada waktu anjing ini mati, pemerintah setempat memberikan penghargaan pada ini untuk dibuat satu monumen. Si profesor dengan anjingnya. Nah, kalau di monumen yang lain ada anjing ini dengan profesor. Dan itu dikenal di dunia. Cerita tentang kesetiaan seekor anjing. Begitu luar biasa. Dan dia punya kedisiplinan, datang bolak-balik. Dan itu sebabnya sampai dimasukkan dalam sejarah. Nah, kembali lagi kepada Daniel. Saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia. Garis bawahi kata setia. Tidak ada didapati sesuatu kelalaian dan sesuatu kesalahan padanya. Jadi orang yang setia itu luar biasa. Daniel ini begitu setia, sampai tidak didapati satu kesalahan dalam hal pemerintahan. Tidak ada sesuatu alasan untuk bisa menjatuhkan dia. Kenapa? Karena loyalitasnya begitu tinggi. Dia patuh dengan setiap perintah yang diberikan. Dia selalu menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga tidak bisa dicari di kanan gini, di mana kelemahan dia. Dan Raja Darius waktu itu sangat menghargai Daniel, sangat mengasihi Daniel, karena Daniel seorang yang luar biasa. Itu sebabnya dia mau diangkat menjadi kepala di antara orang pintar yang ada di sana. Bapak Ibu, kita tahu kan, dalam pemerintahan sekarang pun kalau orang pintar, orang yang lurus, orang yang bersih, itu selalu musuhnya banyak. Pasti dimusuhin orang iri, cari kelemahannya di mana. Termasuk yang kita tahu saat ini, Presiden kita Pak Jokowi. Tadi kita sempat ngobrol ya Pak di depannya.
Indonesia kalau kehilangan Pak Jokowi itu, waduh luar biasa. Kita nggak tahu kapan akan muncul lagi orang seperti penggantinya Pak Jokowi. Sebentar lagi masalahnya akan berlalu. Nggak mudah. Selalu dicari kesalahannya, betul pun dikorek. Tapi kalau orang yang punya kesetiaan, dia punya tanggung jawab. Apa yang dikerjakan bisa dipertanggungjawabkan. Ini terjadi di mana-mana. Di gereja, di tempat kita bekerja di kantor, di mana saja, tempat usaha, selalu dicari kesalahan kita. Tapi Daniel jadi contoh. Daniel jadi teladan buat kita. Dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh setia, tidak bercela. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, posisi kita saat ini sama seperti posisi Daniel. Orang Kristen di mata dunia itu dicari kesalahannya. Coba kalau orang dunia salah sedikit, biasa, nggak apa-apa. Coba kalau orang Kristen, terus orang di kantor salah aja sedikit. Orang Kristen kok kayak gitu? Kita bersyukur Tuhan membentengi kita dengan itu. Dan Daniel bisa mempertahankan itu. Luar biasa. Waktu itu belum ada corona, saudara. Yang kedua nih Daniel ngadepin corona, saudara. Corona abad itu. Apa coronanya? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Daniel punya tantangan, Daniel punya kesulitan. Rupanya orang-orang yang ada di sekitar raja menjilat raja, mengangkat-angkat raja supaya dilakukan sesuatu agar mereka bisa mencari kesalahan Daniel. Dan kesalahan Daniel hanya pada ibadah kepada Tuhan. Dan kita tahu kasus yang lalu pernah terjadi di Indonesia dengan Ahok. Hanya salahnya Ahok, ngomongnya terlalu kasar. Tapi itu jadi sesuatu yang salah. Bukan kesalahan karena memerintah, tapi kesalahan karena menista agama. Nah ini mirip dengan Daniel. Kita hari ini nggak ada larangan beribadah loh Bapak Ibu. Orang Kristen nggak dilarang. Tapi kita udah ketakutan. Kita nggak dilarang beribadah, dia udah nggak beribadah. Baru sama corona aja kita udah ketakutan luar biasa. Padahal nggak ada larangan yang mengancam sampai mati. Nggak akan ada ancaman tuh sampai dimasukkan dalam gua singa. Tapi Daniel hari itu dapat ancaman. Kita nggak diancam. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, pada waktu April tahun kemarin, yang datang ke gereja kami di Lengkong Besar, itu adalah Satgas Covid. Yang dulunya, kalau lihat dari namanya, dulunya mantan Katolik, tapi sekarang sudah jadi mualaf. Beliau ini ketua Satgas Covid di lingkungan kita Lengkong. Beliau inilah yang mendorong supaya gereja buka onsite. Nggak apa-apa ibadah. Saya kontrol deh. Jaga jarak, social distancing, cuci tangan, mesti pakai masker. Dia bilang, kenapa Bapak nggak berani ibadah? Saya masih ingat Pak Benianto waktu masih hidup. Kami majelis rapat, saya udah jadi majelis, saya kan hanya penatua. Saya mendorong, buka. Bayangkan teman kita yang muslim, dia yang mendorong kita beribadah. Buka gereja nggak apa-apa. Saya yang kontrol. Bapak Ibu, orang ini setia. Ngomong kesetiaan saya kalut. Sejak bulan April tahun lalu, sementara gereja semua masih tutup, kita mempelopori buka. Dan disupport oleh tim COVID ini. Dan si ibu ini tiap minggu 1,5 jam sebelum ibadah dimulai, dia sudah hadir. Dia ngontrol semua, dia cek, udah disemprot belum. Ibadah mulai, dia lihat, masuk ke dalam gereja. Biasanya buat mereka itu sangat tabu. Tapi mereka, ibu ini masuk ke dalam mimbar, ke belakang, kontrol. Dia video.
Dia laporkan kepada tim Satgas. Boleh buka. Sampai hari ini, Bapak Ibu. Sampai hari ini, ibu ini selalu hadir 1,5 jam sebelum ibadah dimulai. Dia kontrol, dia kenal semua kita satu-satu. Dan dia pulang setelah ibadah kedua. Jadi dia tiap minggu 2 kali ibadah hadir. Masuk ibadah, dia mulai lihat di belakang, kontrol maju ke depan. Pertengahan dia balik lagi lihat. Selesai pulang dia tunggu, nggak boleh kumpul-kumpul ya. Sama hari Minggu, sama hari Minggu. Saya terkagum-kagum. Dan ini sudah dilakukan selama 1,5 tahun. Waktu Pak Ben meninggal karena COVID, beliau hadir ke Cikarut, ikut mengubur Pak Ben. Saya terkagum-kagum. Ini bicara tentang kesetiaan. Kalau sampai yang bukan orang Kristen aja bisa setia, dia tahu Bapak Ibu mesti beribadah. Kenapa tidak beribadah? Jadi kita malu Bapak Ibu kalau sebagai orang Kristen kita tidak beribadah. Silakan. Pada waktu Pak Ben kena COVID kita tutup. Kenapa ditutup? Tracing, COVID itu di mana dia? Makanya waktu Pak Ben meninggal karena COVID, kami tetap gereja buka. Karena Pak Ben kenanya bukan di gereja. Justru kenanya karena anaknya pesta Natalan sama teman-teman, barbekyuan, pulang bawa. Nah, jadi kenanya di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini luar biasa sekali. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kita sampai tidak berani beribadah, sangat malu kita dengan orang-orang yang bukan Kristen, mendorong, menyemangati kita. Nah, ini pengalaman yang dialami oleh Daniel. Begitu Daniel dapat ancaman, dia tahu akan dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak takut untuk datang beribadah kepada Allah. Setiap hari dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Sehari 3 kali itu. Dia tidak peduli dengan larangan. Kita nggak dilarang, Daniel dilarang. Kita bisa lihat kesetiaan Daniel, cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan. Itu terbukti. Saya lanjut dulu. Arti nama Daniel dalam bahasa Ibrani itu berkata yang pertama, Allah adalah hakimku. Jadi Daniel bersedia untuk diadili oleh siapapun. Tuhan yang jadi hakim, Tuhan yang tahu tentang kebenaran dia. Itu nama kata Daniel. Allah adalah hakimku. Yang kedua, dalam bahasa karakteristik itu bisa dipercaya, ternyata sama dengan bahasa Indonesia. Yang kedua berapa? Dapat diandalkan. Orang yang setia dapat diandalkan. Bapak Ibu kalau punya karyawan yang setia, saudara bisa tinggalkan semua. Saya punya di rumah pembantu namanya Mbak Yum. Itu orang luar biasa setia. Bapak Ibu cari pembantu model kayak dia sekarang udah sulit. Iyam itu sudah 35 tahun. Jadi anak saya itu udah kayak anak dia. Jadi kalau dia ulang tahun, anak saya pasti ulang tahun nih. Kalau kita pergi keluar, kata anak saya, ajakin Mbak Iyam. Selama ada Mbak Iyam, saya bersyukur Tuhan kayak Mbak Iyam. Kami pelayanan berdua bersama semua. Rumah nggak pernah ada yang kami kunci. Dan nggak pernah ada yang hilang. Luar biasa. Sulit cari orang setia zaman ini Bapak Ibu. Tapi kami mendapatkan orang-orang setia yang Tuhan kasih. Ya, jadi dapat dipercaya, penuh keyakinan. Daniel punya keyakinan yang penuh terhadap Tuhannya, bahwa dia percaya ketika dia mengabdi dan beribadah kepada Tuhannya, Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia. Tidak dapat dicatat yang lain. Dikatakan juga seorang yang setia itu adalah penolong, arti kata Daniel. Selalu diberkati, penuh semangat, mudah beradaptasi, ahli berkomunikasi. Itu arti kata Daniel secara karakteristik. Luar biasa aja, kalau punya anak boleh kasih nama Daniel, keren juga itu. Ya. Saya melihat ada beberapa orang yang kasih nama Daniel, harusnya sesuai dengan namanya. Ya, jadi Tuhan kasih nama, orang tua kasih nama itu penting. Oke Bapak Ibu, saya lanjut dulu.
Daniel itu menjadi pejabat tinggi pada pemerintahan 3 raja. Karena dia setia, maka dia ada di 3 periode pemerintahan raja yang berbeda. Raja yang pertama, Raja Nebukadnezar. Itu pada waktu pembuangan ke Babel pertama. Daniel sudah jadi pejabat tinggi. Anaknya Nebukadnezar, Belshazzar. Juga waktu cari orang pembantu dalam pemerintahan, Daniel kepilih lagi. 3 generasi. Raja yang terakhir, Raja Darius. Cari orang pintar, cari orang yang berhikmat, cari orang yang setia, cari orang yang loyal. Daniel dipanggil lagi, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang setia itu dicari di mana-mana. Walaupun kadang-kadang dibenci, walaupun kadang-kadang dicari-cari kesalahannya, tapi tetap dirindukan, tetap diperlukan, tetap dibutuhkan. Inilah orang Kristen harusnya seperti itu. Saya berharap kita jadi orang Kristen yang setia dalam setiap kesulitan. Baik itu kesulitan di rumah tangga, baik itu kesulitan di perusahaan. Hari ini banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang mengurangi karyawan, banyak perusahaan yang mencoba minimalis supaya pengeluaran diperkembit. Tapi ada orang-orang yang setia, tahan dipilih terus. Dan orang yang setia masih tetap tinggal ketika perusahaan ini sulit juga. Termasuk gereja juga mencari orang yang setia hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, apa sebetulnya menjadi kunci utama Daniel bisa menjadi orang yang setia? Yang pertama, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai sana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Apa yang kita belajar dari ini? Waktu Daniel diangkat jabatannya begitu tinggi, dipercaya, dikhususkan, dan diberikan semua fasilitas raja. Kita tahu, ini bicara tentang kemewahan hidup. Ini bicara tentang fasilitas yang dicukupi dan sebagainya. Tapi Daniel memilih apa? Dia memilih gaya hidup sederhana. Orang yang paling sulit hari ini adalah menurunkan gaya hidup. Untuk menaikkan gaya hidup sebentar saja bisa naik gampang. Tapi ketika dia jatuh, menyesuaikan gaya hidup tidak mudah. Dan dia sekalipun dalam posisi yang bagus, semua serba cukup, tapi gaya hidupnya tetap sederhana. Orang Kristen, hati-hati kadang-kadang kita bisa jatuh karena gaya hidup. Termasuk hamba Tuhan. Kalau kita sudah terpengaruh dengan gaya hidup mewah, sulit untuk bisa bertahan. Dan banyak orang jatuh karena keuangan. Tapi Daniel tetap bisa mempertahankan hidup sederhana, sekalipun punya posisi yang bagus, sekalipun punya kondisi keuangan yang baik. Yang kedua, apa yang membuat Daniel bisa tetap setia? Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Kita masih dalam suasana Pentakosta. Kita baru saja merayakan doa 10 hari. Kita menantikan, memperingati dicurahkannya Roh Kudus. Karena ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang bagaimana hidup orang yang setia itu perlu dikuasai dan dipimpin oleh roh. Saudara, Daniel hidupnya betul-betul dikuasai, hidupnya betul-betul dipimpin oleh roh. Apakah kita sebagai orang Kristen yang setia ini masih mengizinkan Roh Kudus itu menguasai dan memimpin hidup kita? Pentakosta kita mendoakan 10 hari supaya kita semua diberikan karunia bahasa roh. Itu baik, bukan tidak. Karunia bahasa roh bukan satu-satunya tanda, tapi salah satu tanda yang Tuhan beri. Memang yang paling jelas kelihatan ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus. Tanda-tanda yang paling kelihatan berbahasa roh. Tapi bukan hanya satu itu tandanya. Saya punya teman yang bertahun-tahun minta. Dia sudah lahir baru, dia sudah terima Tuhan Yesus. Tapi dia rindu untuk mengalami baptisan roh. Dia rindu berglosolali, berbahasa lidah. Datang 10 hari bertahun-tahun. Tapi dia sempat kecewa. Apakah Tuhan tuh pilih kasihnya sama saya? Kok yang lain dapat, saya kok enggak?
Enggak, saudara. Dia punya karunia yang lain yang dia tanpa sadar. Dia punya karunia memberi, dia punya karunia kasih. Itu benar roh, saudara. Jadi jangan kecewa ketika saudara minta dibaptis Roh Kudus dan dengan tanda-tanda glosolali dan saudara nggak dikasih, nggak usah sedih. Tuhan kasih yang lain, karena saudara tidak mungkin mengasihi orang lain kalau Roh Kudus nggak mau mengasihi saudara. Orang yang dibaptis Roh Kudus, dia pasti punya buah roh. Itu yang mesti dilihat. Percuma saudara berglosolali tapi nggak ada buahnya. Glosolali itu bagus, penting buat kita pribadi membangun iman dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan secara pribadi, karena nggak ada yang mengerti glosolali. Kita nggak ngerti, orang lain nggak ngerti, malaikat juga nggak ngerti, cuma Tuhan yang ngerti. Dan itu nggak bisa dipelajari. Tapi sampai hari ini karunia itu masih diberikan oleh Tuhan. Jadi baptisan roh itu terjadi dalam hidup seseorang satu kali. Terima Roh Kudus juga satu kali kita terima Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, baptisan ini sampai hari ini masih berlangsung. Saya punya teman sudah bertahun-tahun dia minta nggak pernah dikasih. Saudara, bukan hari Pentakosta, nggak lagi apa-apa, lagi di jalan, lagi nyetir di jalan tol. Tiba-tiba dia dibaptis Roh Kudus. Tiba-tiba dia berglosolali, tiba-tiba dia nggak tahu ngomong apa. Dia nangis, dia berteriak-teriak sambil nyetir. Tetapi setelah itu dia mengalami sukacita yang luar biasa. Ini pengalaman-pengalaman pribadi. Tapi ada orang yang sampai hari ini sudah bertahun-tahun, teman saya pernah tua, dia rindu, dia ikut rajin dalam 20 hari, setiap tahun dia pasti ikut. Tapi Tuhan belum kasih sama dia. Tapi kesaksiannya bilang begini, Tuhan bilang sama saya, cukuplah kasih karunia aku untuk kamu. Dia bilang, tapi saya bersyukur, saya tetap suka cita kok. Saya ngerti kok betul apa kata kita. Tuhan kasih saya karunia. Dia bilang, saya gampang ngampunin orang. Saya gampang melupakan kesalahan orang. Sebentar juga saya lupa. Itu kalau bukan dari Roh Kudus, nggak mungkin saya bisa begitu. Jadi saudara jangan takut. Kalau saudara boleh minta, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih, jangan marah. Karena Tuhan kasih karunia yang lain buat saudara. Ya, jadi ini satu hal yang menarik. Daniel, dia memberikan dirinya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang paling penting. Buat apa kita bisa berglosolali tapi kita nggak dikuasai oleh Roh Kudus? Buahnya harus nyata dalam hidup kita. Karena Paulus bilang, cari karunia yang lain, dan dia bilang, kasih itu harus dikejar. Tapi kalau saudara dikasih, bersyukur. Saya dibaptis Roh Kudus ketika saya SMA. Saya masih sekolah minggu waktu SMA. Di sekolah minggu, saya belum ngerti waktu itu apa artinya baptis Roh Kudus. Karena gereja kita kan gereja Pentakosta. Guru sekolah minggu saya yang memanggil tangan. Tiba-tiba saya bergetar, nggak tahu, tiba-tiba mulut ngomong, wah nggak bisa berhenti, berjam-jam bisa berdoa. Itu saya alami. Tapi itu harus dipelihara. Sekali itu cukup. Selanjutnya kita pelihara. Karena itu bisa dikuasai. Nggak boleh sampai teriak-teriak, gebrak itu nggak gitu. Karena kita sadar. Itu harus dikuasai. Kalau kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, bisa menguasai diri. Jadi orang yang dipenuhi atau dibaptis Roh Kudus, dia sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar. Kalau dia nggak sadar, bukan Roh Kudus, itu roh setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Daniel, buahnya kelihatan sekali dalam hidup. Yang terakhir, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang disiplin untuk berdoa, memuji Tuhan setiap hari secara teratur. Bapak Ibu masih baca Alkitab tiap hari secara teratur? Masih berdoa secara tiap hari teratur? Ini disiplin. Orang yang setia itu akan dilatih, dilihat dari kesetiaan saudara dan saya membaca firman Tuhan, memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dalam situasi COVID ini, termasuk ibadah kita kepada Tuhan. Orang yang setia bisa kelihatan, dia punya kedisiplinan rohani yang hebat.
Kami di gereja ini ada kelompok sel yang setiap hari baca yang namanya Gemari. Kami ada Gemari itu gerakan membaca Alkitab setiap hari. Para bapak sendiri, para ibu sendiri. Saya dengan bapak-bapak itu setiap hari harus lapor. Kita punya pembacaan Alkitab 1 tahun. Satu hari rata-rata 3-4 pasal. Begitu selesai lapor. Lalu dikasih sama teman, ada yang dikasih bintang lah, dikasih apalah. Rata-rata Bapak Ibu, jam 8 pagi. Semua sudah lapor, sudah selesai. Ini udah berjalan 1,5 tahun. Saya bersyukur sekali. Kita perlu disiplin. Orang yang setia, mau tidak mau, harus disiplin. Tidak ada kesetiaan tanpa disiplin. Termasuk dalam ibadah. Ajar anak-anakmu disiplin beribadah. Yang terakhir saya mau tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian yang hidup dari seorang teman saya, anggota jemaat kami, saya nggak sebut namanya. Bicara tentang kesetiaan, saya kagum. Saya cuma bilang, Tuhan, saya belum tentu bisa seperti dia. Saya kenal teman baik ini sekitar 25 tahun yang lalu. Dia adalah seorang aktivis yang rajin. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan. Mengalami kecelakaan waktu dia pergi ke Jawa Tengah. Satu mobil, adik iparnya meninggal seketika. Istrinya itu sekarang seorang kepala sekolah. Orangnya multi talent istrinya ini. Di gereja dulu pernah jadi ketua guru sekolah minggu. Tapi waktu kecelakaan itu dia mengalami kelumpuhan total. Selamat akhirnya, tapi parah. Tapi Tuhan menolong, istrinya ini tetap hidup tapi lumpuh. Waktu itu kita pikir udah gak mungkin bisa ngomong, gak bisa apa. Ternyata pelan-pelan dia bisa hidup. Bisa ngomong tapi pelok, ngeplek itu tangannya, gak bisa jalan. Tadinya gak bisa berdiri, gak bisa bangun di ranjang. Tapi pelan-pelan bisa duduk, bisa naik ke roda. Tapi otaknya jalan masih, kenal orang, semua kenal. Sejak hari itu Bapak Ibu semua, saya masih ingat dia punya 2 anak laki masih kecil. Sekarang dua-duanya sekolah jadi hamba Tuhan. Satu baru menikah kemarin. Tapi yang saya kagum, sang suami ini tiap minggu gendong istrinya pakai dari masih mobil bawa kursi roda, tiap minggu datang beribadah. Dia biasa ibadah kedua. Selama 23 tahun pergi ke HM di mana-mana dia datang. Dia ingin kesembuhan ilahi. Tapi Tuhan belum sembuhkan sampai hari ini. Bisa ngomong, bisa apa, tapi nggak bisa berdaya banyak. Dia mau ketemu saya, ketemu Pak Ben, tolong doakan. Jadi kita tiap ibadah kita doain. Nggak sembuh, sudah. 2 tahun yang lalu, saya kan ini cari suami kayak gini susah banget. 2 tahun yang lalu, suaminya lumpuh karena kropos tulang. Rupanya dia setiap minggu, setiap hari ngangkat istrinya, mandiin istrinya tuh rupanya posisinya salah. Sekarang suaminya ikut lumpuh, Bapak Ibu. Jadi dua-duanya suami istri lumpuh. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Kau luar biasa memberikan sesuatu iman pada 2 orang ini. Sekalipun mereka nggak sembuh, tapi imannya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Sampai anaknya satu jadi hamba Tuhan, dan kemarin baru menikah. Sekarang dua-duanya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kami layani dan online, dia selalu ikut doa, ibadah online, ada YouTube kita. Dia ikut bicara tentang kesetiaan. Tadi kita di awal belajar dari seekor anjing, tapi di akhir kita belajar dari seorang manusia yang ada kita lihat teman. Kalau kita ngomong Daniel, oh kita nggak kenal tuh, mungkin Daniel nabi, oh Daniel hebat macam-macam. Tapi ini teman saya.
segereja semua tahu dia tetap setia. Bapak Ibu, saya ingin mengencourage kita semua. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita termasuk orang yang setia kepada Tuhan? Setia kepada istri, setia kepada suami, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan kita, setia kepada perusahaan kita, setia kepada gereja kita. Hari-hari ini dunia mencari orang-orang yang setia. Langka orang setia di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau firman-Mu bukan hanya sekedar sesuatu yang bisa kami baca, tetapi setiap kali kami membaca ada sesuatu yang baru yang Tuhan buka dalam hidup kami. Asal kami mau membuka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami terhadap Engkau. Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat Tuhan berbicara kepada kami lewat peristiwa sehari-hari dalam hidup ini. Terima kasih kami boleh belajar tentang kesetiaan Daniel di tengah-tengah kesulitannya, tantangan hidupnya. Tuhan, hari-hari ini juga kami punya kesulitan masing-masing. Engkau tahu pergumulan jemaat-Mu. Apa yang sedang dihadapi, dipergumulkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Tuhan, hamba-Mu mohon, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Roh Kudus memampukan kami supaya kami bisa jadi orang Kristen yang setia. Setia kepada Tuhan secara pribadi. Setia kepada keluarga. Setia kepada tempat kami bekerja. Setia kepada gereja di mana kami beribadah. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab. Jadikan kami orang-orang yang bisa dipercaya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kalau kadang-kadang kami jatuh. Kadang-kadang kami lupa. Roh Kudus, tolong ingatkan kami terus. Bantu kami. Tolong kami, Tuhan Roh Kudus. Supaya Engkau menguasai hidup kami. Agar kami tetap bisa menjaga hidup tetap sederhana. Sekalipun kami diberkati Tuhan. Tuhan, ajar kami disiplin dalam waktu berdoa, membaca firman, beribadah kepada Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dan tolong kami supaya kami boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sekarang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak karena Tuhan. Paulus Mulyadi, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan seluruh keluarga. Selanjutnya kebaktian minggu depan seperti biasa dimulai jam 9 pagi di tempat ini tanggal 6 Juni 2021 dan akan dilayani oleh gembala kita Pendeta Timotius Setiawan. Marilah kita tetap setia apapun keadaannya untuk beribadah di tempat ini. Tidak banyak pengumuman kali ini, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon Bu Dewi dan Ibu Syaruli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan segalanya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilih. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, berjalan yang sempurna seperti. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan firman ini dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami sebuah contoh teladan seorang tokoh Daniel yang setia kepada Tuhan, yang hidup benar, bertanggung jawab, dan memiliki roh yang luar biasa. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, dan boleh melayani Tuhan, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Paulus yang sudah menyampaikan firman. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan memberkati pelayanannya, usahanya, keluarganya, dan pakai keluarga ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberikan dengan segala ketulusan hati. Biarlah boleh dipakai bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami, baik yang bekerja, baik yang berusaha, dan apapun yang kami lakukan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, boleh diberkati oleh Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat di dalam doa bagi diaken kami Ibu Wong yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami sehati berdoa kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan Ibu Wong dari segala kelemahan tubuhnya. Biarlah Ibu Wong boleh pulih kembali, boleh sehat kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat yang lain yang pada saat ini mungkin tidak bisa hadir. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu di tempat mereka masing-masing. Biarlah satu kali kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Setelah kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, setelah kita boleh mendapatkan berkat daripada kebenaran firman-Nya, maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesus, Tuhan